kewarganegaraan dalam hukum internasional. Apa sih yang kemudian perlu kita diskusikan gitu ya terkait kewarganegaraan? Bahwasanya kenapa sih kemudian kita lahir di Indonesia, kita otomatis punya kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, penentuan terkait kewarganegaraan yang menempel pada seseorang individu itulah yang akan kita bahas. Bagaimana kemudian seorang individu itu mendapatkan kewarganegaraan. Nah, kalau menurut J.G. Stark, jadi di bukunya J.G. Hukum Internasional juga, bukunya J.G. Stark tentang hukum internasional di tahun 2003, bahwasanya kenapa individu itu perlu kewarganegaraan? Ya, kalau selain kita misal pergi jalan-jalan, disuruh untuk menunjukkan KTP, naik kereta menunjukkan KTP, naik pesawat kan juga misal kalau ke luar negeri itu kan menunjukkan sebuah identitas. Identitas ya kita sebagai warga negara mana. Indonesia menunjukkan paspor Indonesia. Jadi kan kewarganegaraan itu penting gitu untuk kemudian kewarganegaraan itu menempel ke seorang individu. Kenapa? Ya karena apabila terjadi sesuatu ya terjadi entah kita mengalami sebuah permasalahan atau bahkan mungkin buruknya kita melakukan sebuah pelanggaran, kemudian bagaimana baik itu apa namanya penegakan hukumnya atau bagaimana kemudian negara asal kita itu bisa melakukan perlindungan gitu ya. Jadi pentingnya kewarganegaraan itu menempel ke seorang individu. Yang pertama memang apabila kita terjadi sesuatu hal entah kita mengalami apa namanya kita sebagai korban kejahatan atau mungkin bahkan buruknya seseorang itu terlibat di dalam sebuah kejahatan, terlibat di dalam pelanggaran hukum. Nah, kemudian bagaimana eh, penegakan hukum itu dilakukan atau bagaimana kemudian negara bisa melindungi kita sebagai warga negara gitu. Jadi arti penting sebuah kewarganegaraan yang pertama ya terkait dengan perlindungan. Kemudian ya tadi pertanggungjawaban negara terhadap tindakan warga negaranya. Bali 9, kasus narkoba dilakukan oleh orang Australia, berkewarganegaraan Australia, tetapi tetap dihukumi dengan hukum nasional Indonesia karena ya ada yurisdiksi yang berlaku di hukum Indonesia terkait dengan pelanggaran narkoba. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap tindakan warganya. Jadi apabila Australia sama Indonesia memang memiliki kerjasama, kesepakatan ekstradisi yang kemudian pelaku kejahatan itu apabila dari warga negara asing, kemudian ditarik kembali ke negara asalnya sehingga tidak dihukumi dengan hukum negara si pelaku itu melakukan kejahatan sehingga pertanggungjawaban di sana jelas karena ya pelaku itu memiliki kewarganegaraan mana. Jadi terkait bagaimana kemudian apabila terjadi pelanggaran hukum itu terkait dengan pertanggungjawaban negara terhadap tindakan warganya. Yang kemudian, yang ketiga, ada hak untuk diterima atau ditolak oleh negara sendiri. Ya, sebenarnya kan negara itu kan harus melindungi warga negaranya. Kemudian bagaimana seseorang apabila ternyata dia melakukan pelanggaran di negara lain atau eh, melanggar bahwasannya sudah tidak sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian bagaimana hak untuk diterima atau ditolak oleh negara itu sendiri. Jadi nanti akan ada pembahasan bagaimana kemudian kewarganegaraan seseorang itu bisa hilang gitu ya. Jadi yang sebelumnya kita WNI, terus kita ternyata melakukan sebuah tindakan pidana atau melakukan sebuah pelanggaran, kemudian kewarganegaraan kita bisa hilang gitu. Perlindungan terhadap ekstradisi yang tadi saya sampaikan, apabila kejahatan itu dilakukan oleh warga negara asing,
di dalam sebuah negara, kemudian apabila negara tersebut memiliki kerjasama dengan negara si pelaku kejahatan, maka kemudian bagaimana si pelaku kejahatan ini yang warga negara asing itu bisa ditarik kembali ke negara asalnya, yang kemudian hukum yang dijatuhkan kepada eh, warga negara asing tersebut yang melakukan kejahatan di dalam negeri itu menjadi hukum dari negara asalnya. Penentuan status dalam masa perang. Apakah seseorang itu apabila seorang militer, bantuan militer kepada negara lain, bantuan militer itu kan harus jelas bahwasannya negara tersebut secara resmi menjadi eh, militer yang diperbantukan di masa perang. Apabila secara resmi ya berarti dia resmi bahwasannya militer tersebut mewakili negara mana, ditunjukkan dengan kewarganegaraannya dia. Bergabung ke militer sebuah negara itu kan harus berdasarkan kewarganegaraannya. Warga negara Indonesia yang tergabung ke dalam TNI, dia tidak boleh bergabung ke militer negara lain. Itu sudah menjadi sebuah aturan. Jadi penentuan status dalam masa perang apabila militer, ada bantuan militer, bantuan di eh, zona perang gitu ya. Kemudian bagaimana penentuan statusnya ya? Apabila kita terbukti sah terdaftar sebagai misal militer Indonesia TNI yang diperbantukan di perang di sebuah perang ya kita berarti terdaftar sebagai eh, kewarganegaraan Indonesia. Dasar yurisdiksi negara terhadap warganya, bagaimana kemudian hukum apa yang berlaku apabila seseorang itu melakukan sebuah pelanggaran di dalam negara, berarti harus hukum negara tersebut yang diberlakukan. Jadi terkait yurisdiksi negara terhadap tindakan warga negaranya. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan kewarganegaraan? Ya, kalau terkait ius sanguinis, ius soli, mungkin teman-teman sudah pelajari di saat eh, teman-teman sekolah ya, SMP atau SMA gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian penentuan seseorang yang kita lahir di mana, kemudian kita otomatis mendapatkan kewarganegaraan apa? Nah, bagaimana kemudian penentuan kewarganegaraan? Ius sanguinis dia menetapkan bahwasanya kewarganegaraan itu melalui keturunan. Menurut cara ini, kewarganegaraan akan ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya ya, misal kita dilahirkan di Indonesia, orang tua kita dua-duanya ya, ayah dan ibu kita orang Indonesia. Karena Indonesia menganut ius sanguinis gitu kan ya. Nanti akan saya tampilkan negara mana saja yang menganut ius sanguinis, negara mana yang menganut ius soli. Nah, ius sanguinis menetapkan bahwasanya kewarganegaraan itu berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Kita otomatis mendapatkan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Karena orang tua kita orang Indonesia dua-duanya. Misal kalau memang kedua orang tuanya itu orang Indonesia, kita lahir di Indonesia, ya jadi kita lahir di Indonesia sehingga kita otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Karena ius sanguinis menetapkan bahwasanya kewarganegaraan itu berdasarkan keturunan, berdasarkan ya kewarganegaraan orang tuanya. Lalu yang kedua yaitu ius soli, bahwasanya sebuah kewarganegaraan akan ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Jadi misal kita lahir di Amerika, meskipun orang tua kita orang Indonesia gitu ya, berkewarganegaraan Indonesia, tetapi kita dilahirkan di Amerika, Amerika dia menganut ius soli, ya berarti kita bisa mendapatkan secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Ya kalau teman-teman mungkin yang cewek-cewek gitu ya tahu yang Nikita Willy dia berusaha melahirkan di Amerika agar anaknya itu mendapatkan kewarganegaraan Amerika kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu contoh bahwasanya ius soli, negara yang menerapkan ius soli itu berdasarkan bahwasanya seseorang akan mendapatkan kewarganegaraan itu apabila dia dilahirkan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah,
negara menetapkan dia menganut ius sanguinis atau ius soli itu akan dicantumkan pada citizenship law sebuah negara. Ya, Indonesia ada undang-undang kewarganegaraannya. Amerika kemudian eh, pada kemudian Amerika itu menganut ius soli, ya ada citizenship law-nya terkait bagaimana hukum kewarganegaraannya. Kemudian ada juga naturalisasi. Ya, kalau teman-teman tahu, misal apa namanya, pemain sepak bola yang dinaturalisasikan kemarin yang kontroversial siapa, Ahmad Dhani. Ya, suruh aja itu pemain apa PSSI itu nikah sama orang Indonesia biar dapat kewarganegaraan Indonesia. Nah, naturalisasi itu adalah suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat. Ya, ada syarat-syarat tertentu selain perkawinan, ada juga apabila seseorang itu sudah mendiami negara tersebut dalam jangka waktu cukup lama. Ya, biasanya dilengkapi dengan punya alamat tinggal yang tetap, sudah berapa lama tinggal di domisilinya dia di waktu di negara tersebut, alamat tinggalnya itu sudah tetap berapa lama, seperti itu. Jadi naturalisasi ini ya melalui perkawinan. Kemarin yang lagi rame apa namanya, kebanyakan kan biasanya pemain sepak bola yang kemudian dia biar bisa dianggap sebagai pemain nasional itu kan melalui perkawinan, nikah sama orang Indonesia sehingga dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia gitu. Selain perkawinan juga bisa syarat-syarat terkait ya dia sudah tinggal lama, dibuktikan dengan alamat tetapnya dia selama di negara tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait dengan penentuan kewarganegaraan, ius sanguinis, ius soli, dan juga naturalisasi. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Mbak. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Oke, jika belum, saya akan melanjutkan terkait dengan nah, berikut merupakan negara-negara yang dia menentukan kewarganegaranya apakah negara tersebut menggunakan ius soli, apakah negara tersebut menggunakan ius sanguinis. Ya saya juga nggak hafal, nggak bakal hafal negara-negara itu menggunakan eh, apa namanya ius soli atau ius sanguinis yang. Tapi negara-negara besar Amerika dia menggunakan ius soli, negara-negara di Asia Tenggara itu menggunakan ius sanguinis. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan, peraturan kewarganegaraan Indonesia itu kemudian diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2006. Indonesia menerapkan bahwasannya seseorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan dari orang tuanya, berdasarkan turunan dari orang tuanya, sehingga Indonesia masuk ke dalam atau menerapkan ius sanguinis itu ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi setiap penentuan negara tersebut menggunakan ius soli atau ius sanguinis itu eh, akan dicantumkan di citizenship law-nya di setiap negara. Biasanya memang negara-negara besar itu mereka akan menggunakan ius soli. Nah, ini faktor-faktor apa saja yang kemudian menentukan negara tersebut menggunakan ius soli, negara tersebut menggunakan ius sanguinis. Pertama memang secara faktor historis gitu ya. Nah, Amerika memang sampai saat ini dia menerapkan ius soli tanpa terbatas. Jadi siapapun yang dilahirkan di Amerika ya teman-teman. Bahkan apabila kita sedang melakukan perjalanan di dalam pesawat, pesawat itu menuju Amerika, yang kemudian pesawat itu sudah masuk ke
garis batas Amerika, kita bisa mendapatkan sebagai warga negara dengan kewarganegaraan Amerika. Karena Amerika sampai saat ini dia masih menerapkan bahwasannya mereka yang lahir di Amerika iusoli penuh gitu ya, iusoli penuh. Jadi ada iusoli penuh, ada yang iusoli bersyarat. Kenapa ya tidak dengan mudah orang itu lahir di negara tersebut, negara yang menganut iusoli, terus otomatis mendapatkan kewarganegaraan. Nah, tidak semua negara itu menetapkan iusol atau menerapkan iusoli penuh. Amerika sampai saat ini memang masih menerapkan iusoli penuh. Jadi misal ada eh, ya baik itu pesawat, kapal laut, apa namanya ya kapal yang misal ada di eh, melabuhnya itu berbagai negara gitu ya. Itu juga akan bagaimana kemudian apakah pesawat atau kapal tersebut sudah masuk ke batas-batas negara mana yang kemudian apabila melahirkan di tengah jalan ya, di tengah jalan di dalam pesawat, itu kan bisa jadi ya. Kemudian makanya muncul batas maksimal ibu hamil itu bisa naik pesawat kayak gitu. Jadi memang karena kaitannya ya kemudian penentuan kewarganegaraan secara historis ya kenapa kemudian Amerika Serikat, Kanada, Brazil mereka cenderung memilih iusoli. Jadi biasanya terkait dengan bagaimana kemudian eh, identitas nasional itu bisa lebih banyak gitu menarik penduduk baru sehingga memperkuat populasinya, membangun identitas nasional yang baru sehingga lebih eh, lebih banyak gitu ya, lebih banyak terkait lebih variasi apa ya kayak suku rasnya gitu lebih variasi gitu sehingga kalau negara-negara yang otomatis dia ada anak yang dilahirkan di suatu negara yang menganut iusoli sehingga dia bisa otomatis mendapatkan kewarganegaraan tersebut. Nah, itu kan dengan mudah kita melihat bahwasanya Amerika juga biasa Amerika, Kanada, Brasil yang dia menerapkan iusoli biasanya ya terkait dengan eh, memperbanyak sebuah populasi biar lebih variasi terkait dengan identitas sebuah negara. Sebaliknya negara-negara Eropa termasuk juga negara-negara di Asia Tenggara dia lebih memilih ius sanguinis karena ya dia ingin mempertahankan bahwasannya ya karena ius sanguinis itu menerapkan bahwasannya sebuah seseorang yang lahir itu berdasarkan turunan orang tuanya ya dia ingin mempertahankan etnis dari eh, negara tersebut mempertahankan kesinambungan etnis yang ada di dalam negara tersebut karena identitas kewarganegaraan dianggap sebagai ya melekat pada darah dan juga keturunannya bukan tempat lahir jadi ya sebenarnya kan muncul, loh kenapa Indonesia nerapin EU sanguinis, kenapa Amerika nerapin EU soli. Nah itu karena ya kita melihat juga bahasanya apa kepentingan nasional dari negara tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan status kewarganegaraan. Nanti kita akan simulasi ya bagaimana kemudian eh, seseorang itu bisa mendapatkan kewarganegaraan. Nah, status kewarganegaraan apatride, bagaimana kemudian kondisi seseorang individu itu saat dilahirkan dia tidak mendapatkan atau tidak memiliki kewarganegaraan ataupun dia selanjutnya hilang status kewarganegaraan karena suatu hal. Jadi nanti akan saya sampaikan bagaimana kemudian kewarganegaraan seseorang itu bisa hilang. Jadi apatride itu seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless gitu ya, tidak memiliki kewarganegaraan. Seseorang yang lahir, dia baru lahir, dia bisa jadi tidak dapat tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi apa itu di saat kondisi apa tride. Bipatride, kondisi di mana seseorang individu itu memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi kalau apatride itu seseorang lahir atau hilang statusnya kewarganegaraannya, jadi seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Bipatride, seseorang itu punya dua kewarganegaraan. Multipatride berarti kan memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.
Jadi apa itu tidak ada, BIPA itu dua, multipatride itu kewarganegaraannya lebih dari dua. Nah, mari kita simulasikan kenapa seseorang yang lahir itu bisa tidak memiliki kewarganegaraan. Ayahnya, kalau ini bendera mana teman-teman? Brazil. Brazil, Brazil. Mbak. Ya, Brazil. ayahnya Brazil, ibunya Brazil. Brazil menganut Ius Soli. Ius Soli bahwasanya orang menganut apa namanya kewarganegaraan seseorang berdasarkan apa kalau Ius Soli Tempat Tempat lahir, Mbak. lahir. tempat lahir. Nah, ternyata anaknya lahir di Indonesia. Mungkin karena ayah ibunya bekerja di Indonesia, anaknya lahir di Indonesia. Indonesia menganut Ius Sanguinis. Anak ini kemungkinan dapat warga negara Indonesia nggak? Ayah ibunya Brazil, anaknya lahir di Indonesia. Indonesia menganut Ius Sanguinis. Ius Sanguinis apa tadi? Berdasarkan ayah ibu. Berdasarkan ayah ibunya. Nah, tetapi Indonesia menganutnya Ius Sanguinis. Anak ini lahir di Indonesia. Ayah ibunya Brazil. Berarti anak ini bukan warga negara Indonesia. Dia tidak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Nah, sedangkan Brazil, dia menerapkan bahwasannya seseorang akan mendapatkan kewarganegaraan apabila dia dilahirkan di negara tersebut. Apakah dia langsung mendapatkan kewarganegaraan Brazil? Enggak, Mbak. Enggak, ya. Dia nggak bisa mendapatkan kewarganegaraan Brazil secara langsung. Berarti kan dia ditolak sebagai warga negara Brazil. Nah, kondisinya dia di sini ditolak sebagai warga negara Indonesia karena orang tuanya bukan dari Indonesia. Dia ditolak warga negara Brazil, bukan ditolak ya, tidak diterima sebagai warga negara Brazil karena dia tidak dilahirkan di Brazil. Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Eh, nah, tidak memiliki kewarganegaraan. Terus gimana? Gitu kan. Menurut teman-teman gimana caranya biar si bayi ini itu bisa mendapatkan kewarganegaraan? Kalau maaf Mbak izin jawab. Ya, silakan. Kalau setahu saya itu kalau nggak salah nunggu anaknya itu umur legal baru dia bisa memilih dia itu mau menjadi warga negara mana. Kalau nggak salah seperti itu Mbak yang saya tahu. Ya, itu nanti kondisi di saat anak itu memiliki kewarganegaraan ganda. Di saat dia umur legal, biasanya negara akan menetapkan 18 atau 20, ya 18 sampai 21 tahun tergantung dengan citizenship law-nya eh, anak itu. Nah, tapi kan kondisi itu anak tinggal memilih dia mau warga negara mana. Nah, terus di saat usia dia 0 sampai 18 kondisinya dia lagi tidak memiliki kewarganegaraan apatride. Gimana? Oh, em, Coba Givari, silakan. Ih, Givari tahu nggak gimana kemudian anak ini bisa mendapatkan kewarganegaraan? Oh, cara anak itu mendapatkan warga negaraan dari ini sebelum usia legal ya. Ya, sebelum dia mendapatkan usia legal, dia tidak diakui di Indonesia sebagai WNI dan juga tidak diakui sebagai warga negara Brazil saat dia dilahirkan. Hmm,
Oke, oke. Oke. Oh, it's getting a tricky. Oh, berarti anak itu kan selama itu kan tinggal di Indonesia, berarti dibesarkan di Indonesia juga kan dengan kondisinya. Jadi kemungkinan anak itu mm, masih bisa untuk mendapatkan warga negara Indonesia kalau untuk keadaan orang tuanya. Tapi ingat Indonesia negara ius sanguinis, berarti seharusnya anak itu bisa dianggap sebagai warga negara ganda atau ya berdasarkan orang tuanya itu kalau di Indonesia. Oke, iya. Jawaban Givi yang kedua itu yang bisa muncul kemungkinan anak ini bisa mendapatkan kewarganegaraan orang tuanya. Dia tidak dengan mudah kemudian dia dianggap sebagai warga negara Indonesia karena di eh, Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia karena Indonesia murni ya ius sanguinisnya itu murni negara dia tidak dengan mudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jawaban kedua Givi. Kemudian, karena keduanya ini adalah kedua orang tuanya, si bayi ini adalah dari Brazil, sehingga dia bisa mendaftarkan si anak ini ke kewarganegaraan Brazil. Karena Brazil menganut ius soli, sehingga kedua orang tuanya harus mendaftarkan. Jadi nggak otomatis dia dapat sebagai kewarganegaraan Brazil karena dia si anak ini tidak lahir di Brazil, sehingga harus melalui pendaftaran kewarganegaraan. Jadi si kedua orang tua ini saat anak ini sudah lahir dia harus mendaftarkan kewarganegaraan Brazil, ya harus Brazil untuk si anak ini mendapatkan kewarganegaraan Brazil. Karena dia tinggal di Indonesia, dia bisa mendaftarkan kewarganegaraan anak ini ya di Indonesia, di Kedutaan Besar Brazil di Indonesia. Jadi melalui kedutaan besar, dia tidak harus langsung kembali ke Brazil untuk mendaftarkan si anak ini untuk kewarganegaraan Brazil. Jadi saya ulangi ya teman-teman ya. Ayahnya orang Brazil, ibunya orang Brazil, menganut ius soli, anak terus punya apa? Lahir, lahirnya di Indonesia. Indonesia menganut ius sanguinis murni, kemudian anak ini mengakibatkan apatride. Di saat dia lahir, dia tidak memiliki kewarganegaraan karena Brazil menganut ius soli, di mana kewarganegaraan seseorang itu bisa didapatkan berdasarkan tempat lahirnya, sehingga anak ini di saat lahir mengalami apatride, tidak memiliki kewarganegaraan. Bagaimana kemudian anak ini bisa mendapatkan kewarganegaraan? Kedua orang tuanya harus mendaftarkan kewarganegaraan si anak. Si anak tidak bisa secara otomatis dia tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Brazil. Si orang tua harus mendaftarkan kewarganegaraan si anak. Paham ya teman-teman ya? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Ini kan studi kasusnya kalau misalnya si anak ini orang tuanya apa namanya berada di negara yang menganut ius soli ya, Mbak. Tapi bagaimana dengan anak yang ditemukan di negara yang Anaknya ditemukan. eh ya anaknya itu ditemukan tanpa ada yang asal-usul orang tuanya mungkin dibuang atau eh, Ya, terbawa di mana gitu ya, Mbak. Di negara yang dia itu menganut ius sanguinis. Jadi apakah negara yang menganut ius sanguinis ini wajib untuk mengakui anak tersebut menjadi warga negaranya apa gimana, Mbak? jadi anak itu ditemukannya di negara-negara ius sanguinis gitu kan ya, bukan di atau Iya, Mbak. soli. Ius soli atau Di ius negara yang ius sanguinis. anak itu ditemukan di negara ius sanguinis berdasarkan orang tuanya. Padahal kita nggak tahu sejarah anak ini dari mana kayak gitu, gitu kan ya. Iya, Mbak. Nah, i- nah kita kembali lagi sih, kok nggak bisa?
Penentuan kewarganegaraan ada proses naturalisasi memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagaimana kemudian ternyata ada anak yang ditemukan? Kita nggak tahu. Ya kalau anak ini orang Indonesia gitu ya, yang anak yang dibuang bisa jadi eh, apa namanya anak warga negara asing yang dia sebenarnya lagi di Indonesia, lagi di negara-negara EU sanguinis, terus dia tiba-tiba melahirkan, tetapi dia tidak menginginkan anak itu gitu ya. Nah, kemudian misal ada seseorang yang dia sebagai warga negara EU sanguinis, dia menemukan si anak ini. Nah, kita lihat penentuan kewarganegaraan itu ada proses naturalisasi. Setelah apabila kedua orang tua, ya orang tua seseorang itu yang menemukan si anak ini, dia telah terbukti mendiami negara tersebut, ya syarat-syaratnya terpenuhi gitu ya untuk menentukan bahwasanya si anak ini akan diadopsi oleh keluarga tersebut sehingga anak ini dianggap sebagai kewarganegaraan Yusangenis. Contohnya aja gini aja daripada Indonesia. Seseorang eh, ada ayah dan ibu, ada pasangan, menemukan bayi. Kok ternyata bayinya ini wajahnya kayak wajah-wajah bule gitu kan ya. Wajah bule, oh kayaknya ini wajah-wajah bule. Kita nggak tahu asal-usul anak ini sebenarnya orang tuanya orang tua negara mana. Nah, di proses penentuan kewarganaan ada proses naturalisasi. Syaratnya harus apa? Syaratnya harus mendiami negara tersebut. Apabila si suami istri itu bisa membuktikan bahwasannya dia memang warga negara Indonesia, dia punya alamat tinggal yang tetap di sebuah di negara Indonesia, dia punya rumah, dia bisa membuktikan alamat tinggalnya dia sebagai alamat tinggal dia tetap sebagai warga negara Indonesia, ya dia pada akhirnya bisa melakukan naturalisasi kepada si bayi ini. Bayi ini kemudian dianggap karena dia ingin mengadopsi. Nah, proses adopsi itu kan juga harus membuktikan sebuah eh, perjanjian gitu ya, perjanjian adopsi, bahwasanya dia benar-benar ingin mengadopsi karena nanti kewajiban orang tua saat mengadopsi itu harus tertuang di dalam perjanjian. Karena orang tua sudah punya keinginan untuk mengadopsi, ya, kemudian dia harus mengurus perjanjian adopsinya, kewajibannya dia sebagai orang tua, eh, apa sih namanya kalau orang tua mengadopsi itu, orang tua angkat. Nah, kemudian bayi ini bisa diadopsi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dari proses naturalisasi. Gitu. Ada pertanyaan? Berarti kalau gitu anak tersebut dijadikan suatu warga negara dari warga Indonesia gitu ya, Mbak? Iya, tapi dari proses naturalisasi ada proses yang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Si orang tua angkat itu harus bisa membuktikan bahwasanya dia ya kalau negara EU sanguinis itu kan harus membuktikan dia sebagai warga negara asal itu harus membuktikan dia sudah berapa lama tinggal. Bahkan di negara-negara EU Soli pun tidak serta-merta. Nah, ini kan ada saya beri catatan Australia EU Soli terbatas, Kolombia EU Solinya terbatas. Terbatas ini dalam hal apa? Amerika misal. Amerika memang memberikan secara otomatis anak atau seseorang yang lahir di Amerika. Australia meskipun dia menganut EU Soli, tapi EU Solinya terbatas harus membuktikan orang tuanya itu sudah sebagai pernah tinggal selama berapa lama. Jadi ada jangka waktunya orang tua itu tinggal berapa lama sehingga anak ini bisa mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan eh, ya dia bisa dilahirkan di Australia, tetapi harus membuktikan apabila salah satu dari orang tuanya itu misal juga orang Australia. Selain membuktikan dia sebagai warga negara Australia, juga harus membuktikan bahwasanya orang tua ini sudah tinggal berapa lama di Australia. Jadi kalau Australia terbatas, EU terbatas, dia tidak secara otomatis akan mendapatkan kewarganegaraan di saat dia lahir. Amerika dia EU penuh. Seseorang yang lahir di Amerika langsung bisa mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Australia, Kolombia, Irlandia itu menurut citizenship law-nya dia usually-nya terbatas apabila kedua ayahnya itu jadi ada prasyarat
prasyarat untuk iusolinya. Prasyarat bahwasanya apabila ya salah satu dari kedua orang tuanya itu merupakan kewarganegaraan Australia atau Kolombia atau Irlandia, terus selain sebagai kewarganegaraan Australia, dia juga harus membuktikan bahwasanya dia sudah pernah tinggal di Australia itu berapa lama. Gitu. Mau tanya tambahan, Mbak. Ya, silakan. Kalau misalnya, Mbak, itu Yang anaknya sudah tanya siapa ya? dinaturalisasi. Yang tanya Virkin atau Farel? Iya, Firkin, Mbak. Firkin. Jadi Silakan. anaknya itu sudah dinaturalisasi nih, Mbak. Sudah bertumbuh kembang di Indonesia. Nah, Ya. ternyata setelah dilihat asal-usulnya, dia itu orang Argentina asal-usulnya. Apakah di situ dia naturalisasinya itu gagal, Mbak, gitu? Naturalisasinya gagal ya. Nggak kan melihat asal usulnya itu kan ya kita nggak tahu juga gitu ya. Bagaimana cara melihat asal usul si warga negara ini. Apakah naturalisasinya gagal? Ya tidak bisa karena apabila kalau masih di dalam proses naturalisasi gitu ya. Ya kalau di dalam proses naturalisasi ya dia berarti bisa jadi tidak bisa mendapatkan warga negara Indonesia. Nah, tetapi kalau proses naturalisasi itu sudah keluar, sudah ditetapkan si anak ini warga negara Indonesia ya, misal warga negara Iu Sanguinis. Tetapi di saat proses naturalisasi itu sudah keluar, sudah ada hasilnya, sudah menunjukkan bahwasanya dia sudah memiliki identitas sebagai warga negara, ya dia tidak bisa dibatalkan warga negara Indonesia kecuali di saat selama proses itu berjalan. Selama proses itu berjalan, misal apa namanya prosesnya ini dalam arti proses penentuan kewarganegaraannya, proses penentuan adopsinya. Kalau proses adopsinya kemudian ayah dan ibunya tetap menginginkan bahwasanya si anak ini akan tetap di apa namanya eh, di apa diadopsi ya berarti dia harus tetap meneruskan proses naturalisasi sehingga si anak ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Oke, Mbak, baik, Mbak. Sudah paham saya. Nah, Terima kasih, Mbak. ya ini ada simulasi yang lainnya lagi. Bentar. Oh, nggak kerasa udah jam 2:04 ya. Ada simulasi yang lain. Ayahnya, ini bendera negara mana teman-teman? Kanada, Mbak. Kanada, Mbak. Kanada. Ayahnya Kanada, ibunya mana ini? Malaysia, Mbak. Malaysia. Lahir lagi di Indonesia. Kanada Iu Soli. Ibunya Malaysia Iu Sanguinis. Kenapa anak ini bisa apatride? Coba, bentar. Lahirnya di Indonesia menganut apa namanya Ius Sanguinis. Malaysia menganut Ius Sanguinis. Anak ini kondisinya apatride. Kanada Ius Soli. Dia harusnya dilahirkan di Kanada kalau dia ingin mendapatkan kewarganegaraan Kanada. Ibunya Malaysia karena Malaysia Sanguinis dia bisa mendapatkan sanguinis berdasarkan ibunya. Nah, nanti ada pengecualian. Ternyata dia lahir di Indonesia. Apakah dia bisa langsung mengikuti kewarganegaraan ibunya? Menurut teman-teman gimana? Malaysia kan negaranya sanguinis. Bisa sanguinis apa bisa mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan ketentuannya berdasarkan keturunannya. Menurut teman-teman, apakah si bayi ini bisa otomatis mendapatkan kewarganegaraan Malaysia karena Malaysia menganut ius sanguinis? Bisa nggak? Izin menjawab, Mbak. Ya, silakan. Menurut menurut saya sih bisa, Mbak. Kalau misalnya siapa namanya? Ibunya ini Hmm? bisa memberikan dokumen dan pendaftaran lengkap untuk anak ini menjadi warga negara Malaysia gitu, Mbak. Ya, oke.
Bisa, iya, bisa. Anak ini meskipun lahir di Indonesia, dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Tetapi tidak secara otomatis. Tadi yang Firkin sampaikan, ada pembuktian bahwasanya ibunya memang warga negara Malaysia, warga Malaysia. Nah, ternyata jadi memang kita dalam penentuan kewarganegaraan itu benar-benar harus melihat citizenship law-nya suatu negara. Jadi anak ini tidak bisa masuk ke kewarganegaraan ayahnya karena ayahnya sebagai warga negara Kanada yang menganut ius soli karena anak ini tidak dilahirkan di Kanada. Nah, dia tidak mendapatkan ius soli atau tidak mendapatkan kewarganegaraan negara. Nah, tetapi ternyata setelah kita melihat citizenship law-nya ya tadi dua hal itu sudah dibuktikan ya. Ibunya warga negara Malaysia, sudah pernah tinggal selama 8 tahun gitu ya, 8 tahun di Malaysia. Ternyata di kasus ini, citizenship law-nya Malaysia itu harus mensyaratkan dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Malaysia apabila ayahnya itu adalah orang Malaysia. Jadi kita juga selain penentuannya itu, selain melihat ya persyaratan, bagaimana kemudian seseorang itu bisa mendapatkan kewarganegaraan, kita juga harus melihat undang-undang kewarganegaraan si Malaysianya ini. Kewarganegaraan Malaysia, apa citizenship law-nya Malaysia itu, dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Malaysia apabila si ayahnya ini dari orang Malaysia. Jadi kenapa dia apatride? Ternyata si ibu ini kan tidak menikah dengan orang Malaysia. Padahal citizenship law-nya Malaysia, dia baru bisa mendapatkan citizen kewarganegaraannya itu kalau si ayahnya orang Malaysia. Makanya sama kayak kasus yang sebelumnya. Si ibu ini harus mendaftarkan si anak ini ke kewarganegaraan Malaysia. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan si ibu ini benar-benar kewarganegaraan Malaysia, pernah tinggal selama jangka waktu berapa tahun di Malaysia. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Andini, silakan. Baik, Mbak, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya, Mbak. Tadi kan kalau tidak salah itu orang-orang dengan kewarganegaraan itu kan mendapat jaminan hukum. Nah, kalau misalnya dari stateless people gitu ya, Mbak, atau orang-orang yang tidak berkewarganegaraan, apa mereka harus mendaftar kewarganegaraan terlebih dahulu untuk mendapatkan jaminan hukum atau ada mekanisme lain, Mbak? Terima kasih. Oke, stateless agar dia mendapatkan hak ya. Jadi kan orang-orang stateless ya kayak misal Rohingya, dia dianggap stateless oleh warga Myanmar. Myanmar tidak mengakui Rohingya ini sebagai kewarganegaraan Myanmar. Nah, orang-orang stateless itu kan pada akhirnya tidak mendapatkan haknya dia sebagai warga negara. Hak dalam berpendidikan, kesehatan, BPJS itu kan kita misal pakai BPJS juga harus ada KTP-nya gitu kan. Nah, kemudian bagaimana proses dia stateless agar dia mendapatkan haknya? Ya dia harus mendaftarkan bahwasannya dia ini sebagai kewarganegaraan tersebut. Ada proses pendaftarannya gitu ya. Biar seseorang ini bisa mendapatkan kewarganegaraan bagi orang-orang yang stateless kayak gitu. Hak dalam bekerja itu kan juga hak dalam hidupnya dia itu juga harus didapatkan melalui apa ya? Melalui pendaftaran kewarganegaraannya. Makanya tadi juga disampaikan bahwasannya pentingnya sebuah negara itu sebenarnya tidak boleh menolak apa namanya? Bentar, tidak boleh menolak kewarganegaraan dari seseorang. Kewarganegaraan itu adalah hak dari seseorang individu, prinsipnya kayak gitu. Kasusnya di Myanmar, kasusnya di Rohingya, Myanmar sendiri itu tidak mau mengakui suku atau etnis Rohingya karena dianggap bahwasanya Rohingya ini bukan eh, asli dari Myanmar tetapi dari Bangladesh. Sehingga kan si orang-orang Myanmar ini meskipun dia sudah menduduki lama di Myanmar tetapi dia tidak dianggap oleh negara. Pada prinsipnya negara itu tidak boleh menolak seseorang itu
untuk mendaftarkan ke kewarganegaraan ya. Apabila semua syarat itu terpenuhi gitu ya, sudah tinggal dalam jangka waktu yang lama. Pada prinsipnya negara itu tidak boleh menolak kewarganegaraan dari seseorang. In case di Myanmar dia menolak kelompok suku Rohingya karena dianggap ya dia bukan dari orang Myanmar, dia dianggap orang Bangladesh gitu ya. Tetapi kan dia sebenarnya Rohingya ini mengakunya sudah tinggal lama di Myanmar. Jadi ada proses ya dia harus mendaftarkan dirinya ke ke, ke negara tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, ntar satu contoh lagi teman-teman. Ini kayak kalau teman-teman tahu Mbak Ratri gitu ya, Mbak Ratri. Mbak Ratri itu melahirkan anak dua-duanya itu di Australia di saat Mbak Ratri itu kuliah. Nah, Mbak Ratri orang Indonesia. Kemudian suaminya kan juga orang Indonesia, sanguinis, mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Nah, Australia ternyata dia EU Soli. Tetapi anak Mbak Ratri itu dengan otomatis mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Kenapa? Kita melihat citizenship law-nya Australia. Ternyata citizenship-nya Australia itu adalah citizenship usually terbatas. Sehingga anaknya Mbak Ratri itu meskipun dia dilahirkan di Australia, dia secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Karena Mbak Ratri dan suami itu kan hanya tinggal sementara di Australia, hanya menetap karena karena sedang kuliah di Australia gitu kan. Jadi ya meskipun Australia itu usually yang anak itu bisa mendapatkan kewarganegaraan sesuai kelahiran, tetapi tidak langsung secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan sesuai kelahirannya. Indonesia, nah ini tadi hampir sama, ayah ibunya Indonesia kayak Nikita Willy itu kan dia sangat sangat ingin anaknya dilahirkan di Amerika, bagaimanapun dia mengupayakan anaknya eh, apa namanya bisa dilahirkan di Amerika, sehingga nah sehingga kenapa Amerika dia pada akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Amerika karena Amerika menganut ius soli murni. Nah, di sini dia pada akhirnya muncul bipatride. Dia mendapatkan dua kewarganegaraan. Dia dilahirkan di Amerika sebagai ius soli, dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Kedua-duanya, ibunya dan ayahnya ini orang Indonesia, ius sanguinis menerapkan berdasarkan keturunan sehingga si anak ini tuh mendapatkan dua atau kewarganegaraannya ganda. Nah, tadi yang teman-teman tahu Givari, terus juga siapa tadi bahwasannya si anak ini akan memilih kewarganegaraan di saat dia sudah dianggap sebagai legal ya, tergantung citizenship law-nya itu kadang ada yang 18 sudah bisa memilih, 21 itu bisa memilih. Ada juga dosen administrasi bisnis. Dia orang Indonesia ya, menikah dengan orang Jerman. Anaknya lahir di Indonesia. Sampai saat ini ya, anaknya masih umur 4 tahun ya. Dia mendapatkan punya kewarganegaraan ganda Indonesia dan Jerman karena suaminya orang asli Jerman, sudah tinggal lama di Jerman. Jerman dan Indonesia kebetulan juga sama-sama EU sanguinis sehingga dia punya kewarganegaraan ganda. Baru nanti di usia 21 tahun dia baru mendapatkan bisa memilih kewarganegaraan yang sesuai gitu ya, kewarganegaraan yang mana gitu antara Indonesia atau Jerman. Antara Indonesia dan dengan Amerika gitu. Nah, eh, Nah, kemudian bagaimana sebuah kewarganegaraan itu bisa hilang gitu ya di saat awalnya kita sebagai WNI, terus tiba-tiba kita bisa tidak atau stateless tidak bisa tidak mempunyai kewarganegaraan. Ya kalau kemarin teman-teman tahu berita tentang Satria Arta Kumbara, dia
apa sedang menjalani atau sedang dia dia sebenarnya nggak terdaftar secara resmi, dia itu sebagai militer Rusia. Dia dibilang sebagai tentara bayaran Rusia. Nah, kalau kita telusuri gitu ya. Saat ini, si Satria Artakumbara itu dia kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dia terbukti membantu militer di Rusia. Padahal kenapa hilangnya sebuah alasan status kewarganegaraan itu bisa hilang? Karena adanya perang sehingga negara asal itu failed state, kayak apa namanya ya, negara itu hancur karena akibat perang. Terus habis itu adanya konflik etnis sehingga terpaksa, nah kayak Rohingya tadi itu terpaksa mengungsi ke negara lain. Dia kan Rohingya ini saat ini stateless. Warga Indonesia tidak ingin juga memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Rohingya pengungsi yang masuk ke Indonesia karena melakukan pelanggaran hukum nasional. Nah, si Satria Arta ini dia kenapa dia hilang ya? Karena dia sudah melakukan pelanggaran hukum nasional. Seseorang warga negara Indonesia itu tidak boleh bergabung ya, warga negara manapun itu tidak boleh bergabung secara resmi dengan tentara atau dengan militer negara lain. Meskipun Rusia dia juga memberikan aturan bahwasanya seseorang yang bergabung di militer Rusia itu memang ada bisa bergabung dari warga negara Rusia. Militer biasanya hanya berupa bantuan militer, tetapi bukan secara resmi dia masuk ke militer suatu negara. Jadi kalau kita melihat kasusnya Satria Artakumbara ini, saat ini dia stateless, nggak punya kewarganegaraan. Rusia tidak memberikan kewarganegaraannya meskipun dia ngaku kalau dia ini resmi masuk ke militernya Rusia. Tetapi setelah dibuktikan Rusia pun juga sebenarnya tidak memberikan kontrak kepada si Satria ini untuk bergabung kepada tentara Rusia. Jadi kasus si Satria ini kenapa dia kehilangan kewarganegaraannya? Karena dia sudah melanggar hukum nasional Indonesia.